Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, monggo kula dherekaken ngunjuk syukur wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika Allah paring nikmat dumateng lan panjenengan, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga pengawasan rutin malam Kamis menika saged kalampahan, kita sedaya saged tindak wonten Masjid At-Taqwa menika sedaya rezeki nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang kedah kita syukuri. Terkhusus nikmat ingkang ageng inggih menika nikmatul iman, nikmatul Islam ingkang tasih wonten manah lan panjenengan. Insyaallah kanthi nikmat iman lan Islam menika ingkang saged ndadosaken lan panjenengan bahagia wonten donya napa dene wonten ing akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bentenipun seneng kalih bahagia niku bilih banyak orang yang dengan harta itu bisa membeli kesenangan, tetapi mboten saged tumbas kebahagiaan. Nek wong gadah arta kathah nika seneng-seneng niku saged, tapi nek bar seneng-seneng niku mboten bahagia. Tapi benten piyantun ingkang bahagia, karena bahagia itu letaknya berada di dalam hati karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Sinaosa mboten kathah hartanipun, tetapi ayam tentrem nika ndadosaken bahagia. Mila termasuk Islam, iman menika ingkang ndadosaken bahagia kulan panjenengan wonten dunia lan akhirat. Salat dan salam mugaten dumateng panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ki para pandherepun ingkang tasih istiqomah wonten margi ingkang hak inggih menika dinul Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Idul Adha nembe mawon lewat nggih. Niki ingkang tersisa saking perayaan Idul Adha napa Bapak Ibu? Daging. Dagingnya tesih nggih? Alhamdulillah. Mugi-mugi dugi setahun, Bu. Lho nggih to? Kula dongake mugi-mugi daging Idul Adha udhiyah kala wingi dugi setunggal tahun. 1923 dumugi 1921 padahal tahun baru kantun akhir bulan iki. Lho sosok malah nggih. Kalau wingi pas Idul Adha niku enten jamaah. Ngen kula ngenten iki malah mboten kula masak. Lah terus niki mungkin telase nek lebaran. Lho kok saged? Lah mboten enten sing masak. Jadi didekek teng freezer niku bisa sampai setahun. Nggih, alhamdulillah. Nggih, mboten napa-napa. Pancen kalau mben Rasulullah SAW niku melarang kita menyimpan daging. Tetapi karena kemudian Rasul mengizinkan kita untuk menunda masak itu. Nggih. Nek cara pangapunten, kalau wingi panjenengan menyembelih hewan udhiyah niku teng masjid pun sarapan sareng, dahar siang sareng, terus teng dalem niku kon masak ngoten ya kaya-kaya wegah, mesti ya sesuk-sesuk wae. Ajeng gilingke bakso lah pasar ngomong niku sesak era karuan, mesti golek sing rada longgar kan ngaten. Niku kenang-kenangan Idul Adha kala wingi, dagingnya tesih nggih alhamdulillah. Nek kula nggadahi kenangan iki Bu, Pak niki. Nggih, kenging pisau karepe ngono ya mbleh sapi malah sing dibleh tangane dhewe. Niki napa menika?
Balai Dakwah Sragen kan ngenten ke training penyembelihan secara islami ngenten. Ternyata standar nasional itu menyembelih sapi itu tidak boleh lebih dari 10 detik kecepatan nyembelihnya itu. Saya alhamdulillah habis training itu sapi pertama itu nggak sampai 3 detik ya, sekali tekan langsung putus ya. Berarti niku kecepatan dan ketajaman pisau ya. Lah ning niki pancen nggih salah kula, awit wonten training niku keselamatan penyembelih itu salah satunya adalah menggunakan kaos tangan anti sayat ngoten lho. Lah kula tumbas niku pun telas. Sapi ketujuh begitu kula tekan ternyata pisaunya sudah mulai tidak setajam yang awal-awal sehingga sapinya molet, yang pegang kepala niku akhirnya nggih melu molet. Jenenge sapi molet malah sing nyekel malah melu molet. Akhirnya pindah posisi niku malah kena besi yang di bawah, kalau tarik malah kena tangan. Nggih. Eta niki mboten sapi ini sing didadung, Pak, niki tangan kula didadung niki. Dijahit sampai 8. Nggih. Padahal ya mau kena pisau ning ya pisau sembelihan sapi. Nggih. Tapi Bapak Ibu jangan rahmatullah, niki sekedar pengalaman. Mila niki sing bagian nyembelih sinten Pak Sumari. Kedah tajam ya Pak ya. Ngatos-ngatos. Maksudnya betul napa niku sarung tangan. Ini nek pas training itu ada 14 alat pengaman bagi penyembelih. Ditawar boleh, tapi yang 2 itu tidak boleh ditawar. Salah satunya itu sarung tangan. Wah, qadarullah kalau tumbas teng toko niku pas telas. Nggih. Baik, Bapak Ibu jazakumullah. Idul Adha menika sejatosipun mboten namung sekedar kita mengingat berapa kambing dan berapa sapi ingkang kita sembelih, tetapi kita bisa mengambil hikmah awit menapa bilih peristiwa haji khususipun wonten Arafah nggih menika hubunganipun kalih khutbah Rasulullah SAW wekdal semanten Rasul menika khutbah wada nggih menjadi taujih yang terakhir, nasihat Rasulullah SAW ingkang terakhir. Sejatosipun kita mengambil hikmah dari Idul Adha menika karena adanya peristiwa yang akbar yaitu ibadah haji. Bahkan saat haji wada itu Rasulullah SAW berpamitan secara tidak langsung, sekalipun sahabat Abu Bakar itu tahu persis bahwa khutbah wada Rasulullah itu merupakan perpisahan kan ngaten. Mila dalam nikah insyaallah mari kita coba satu persatu apa sih nasihat Rasulullah SAW ketika haji wada itu yang sampai kemudian nika napa menika dipun turunaken ayat ingkang terakhir nggih menika surah Al-Maidah ayat ingkang kaping 3 menika. Nah ini dados mengke saged dipun dadosaken napa nih spirit dumateng lan panjenengan menawi peristiwa Idul Adha penyembelihan binatang udhiyah sedherek-sedherek ingkang minggah haji menika mboten sekedar naik haji kemudian kirim berita, tetapi betul-betul bisa mengambil apa nasihat Rasulullah SAW. Ini secara umum saya sampaikan poin-poin penting yang beliau sampaikan. Pertama menika khutbah wada Rasulullah SAW menika bagian dari wasiat atau perpisahan Rasulullah SAW. Kata-kata beliau, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh karena itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak hadir di sini pada hari ini. Nah, Rasulullah SAW ya, ini meminta kepada umat Islam waktu itu yang mengikuti haji, karena ketika Rasulullah SAW itu mau haji, ya, itu memang mengumumkan
hampir semua umat Islam yang mendengar seruan dan ajakan Rasulullah itu menghadiri dan ikut haji bersama Rasulullah SAW, sekalipun lintas negara, ya, sekalipun lintas negara di berbagai tempat yang sudah termasuk wilayah kekuasaan Islam, mereka mendengar bahwa Rasulullah akan haji, itu kemudian mereka mendatangi, berusaha untuk mengikuti haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tatkala beliau itu ya khutbahnya, itu beliau minta kepada umatnya untuk betul-betul ya mendengarkan dengan teliti nasihat beliau, apa yang akan dikatakan beliau. Ya, dengan kata-kata aku tidak tahu apakah akan bisa bertemu kembali. Ya. Maka ini termasuk bagian dari ya, ketika kita pangapunten, sekalipun kita tidak tahu kapan kita itu meninggal, tetapi bahwa nasihat kebaikan itu terus kita lakukan. Nasihat-nasihat kebaikan, wasiat-wasiat kebaikan itu terus kita sampaikan. Karena justru karena kita tidak tahu kapan kita pulang, itu tatkala masih ada anak dan istri, itu pangapunten kita itu memberikan nasihat yang baik. Kan ngeten. Jadi mboten keluarga niku mboten dijak mikir urusan dunia terus, tetapi diajak berpikir kepentingan akhirat. Niki wasiat, karena seorang bapak, seorang suami akan memberikan taujih kepada anggota keluarganya. Maka Rasulullah SAW ya, beliau menyampaikan, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Ngeten. Cobi saged dipun bayangaken ya, ratusan ribu jamaah haji yang bersama Rasulullah SAW itu, yang waktu itu belum ada speaker, mboten wonten toa, napa melih live streaming, dereng enten. Ya. Maka betapa khusyuknya orang. Nek saniki niku jangankan ke ribuan, puluhan mawon niku ramene mboten karuan kan ngene. Apalagi ratusan kan gitu. Karena tidak fokusnya orang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan itu. Jadi ini. Nah, ini monggo kita ambil hikmah bahwa Rasulullah SAW sekalipun juga beliau tidak tahu persis apakah setelah itu beliau meninggal atau tidak. Karena termasuk kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun tanda-tanda beliau akan meninggal, akan wafat, itu juga sudah ada. Ingkang nomor kalih nggih menika nasihat Rasulullah SAW menika supados menjaga amanah harta. Nggih. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti siapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Rabb kamu dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Rasulullah SAW ini meminta kepada umatnya untuk hak orang lain ditunaikan. Hak orang lain jangan sampai diambil. Menawi saged kula contohaken mekaten. Mbok bilih teng mriki insyaallah mboten wonten. Nggih. Petani niku jane galengane niku kan pun pas. Kan ngoten nggih. Pathoke niku pun jelas. Ning pathok wau wonten mriki kok saged pindah. Kinten-kinten sing pindah niku pathoke napa sitine? Sitine nggih. Kan ngoten. Lah kok saged sitine saged pindah? Mlaku. Lah ini, maka ini termasuk kita sebagai seorang mukmin, bukan sekedar muslim ya. Seorang mukmin jangan sampai mengambil hak orang lain ya, sekalipun itu hanya 1 cm 2 cm. Mengatakan. Dan ini banyak terjadi, nggih, banyak terjadi. Nggih. Kula nggadahi tanah kaplingan, nggih. Nah niki pun kula dol. Niku pathoke jelas dereng nate dipindah.
Lho kok ngerti-ngerti patok sing mau ning tengah kok dadi ning pinggir njaba. Berarti ki enek sing gerus ngene. Nah, ya kudu legawa timbang kare padu kan. Nggih. Mila Bapak Ibu, ini bagian hak harta orang lain itu betul-betul kita jaga. Nggih. Mila nek napa menika nggambaraken zaman kula alit niku nggih, zaman kula alit kon angon wedhus niku angger wis kesoren urung golek pakan mesti mlebu kebone wong. Ngampak saenek-eneke mbah wit landing, mbah wit apa sing penting iso nggih pakan wedhus urung nembung. Nih. Niku zaman dereng mangertos. Nek saiki pun ngertos pun pengawasan ngenten iki nggih kedahipun aja meneh kok ngampak wong ngarekan milik pelem sing ning ngarep omah wae kudu nembung ibaratnya mekaten niku. Mila Bapak Ibu rahimakumullah, harta saudara kita itu betul-betul kita ikut menjaganya. Ya. Apalagi maaf nggih sampai terjadi transaksi hutang piutang ya sing utang etak-etake lali ya. Sing ngutangi arep nagih ya sungkan. Lah niku kan pangapunten itu kan jadi masalah nanti, padahal itu sampai nanti di yaumul akhir akan ya. Mila paling penak niku nek urip mboten gadahi utang. Ngonten. Alhamdulillah pun pinten-pinten tahun mboten gadah utang. Kan ngonten. Nah, monggo. Karena apa? Hidup kita ini kan diajari qanaah. Kan ngoten nggih. Hakul yakin keluhan panjenengan menika sampun dipun cawisi kebutuhan keluhan panjenengan, kebutuhan umat manusia itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di garis bawah tidak akan mati seseorang kalau jatah rezekinya belum habis. Kan ngoten. Ning persoalane antara kebutuhan dan keinginan niku langkung ageng keinginan. Lah nek keinginan itu mboten di napa plot kalih Gusti Allah kan mengatakan. Karena keinginan itu berangkat dari nafsu manusia. Tapi kalau kebutuhan itu sudah Allah sudah mengukur kebutuhan kita, katen. Maka ini termasuk Rasulullah SAW itu wanti-wanti nasihat dumateng panjenengan supados kita ini menjaga harta, termasuk harta saudara kita, karena sesungguhnya kamu akan menemui Rabb kamu dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Sekecil apapun itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping 3. Kaping 3 nggih menika Rasulullah SAW menasihatkan bahwa persoalan riba sudah selesai. Sampai beliau menggambarkan riba sudah saya campakkan di bawah kaki saya. Maka sungguh riba itu betul-betul menjadi momok bagi umat Islam. Jangan sampai kita mendekati riba, kan mekaten. Ini sesuatu yang apa ya? Nek dalam dunia ekonomi itu nek para pebisnis itu bahasane wong usaha kok ora ndutang ning bank kuwi ya ora sukses kan. Sebetulnya ini tidak berlaku bagi kita umat Islam. Karena riba itu jelas ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Ya. Allah itu telah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya. Ini napa menika kajian terkait dengan bahaya riba itu sudah dibahas di mana-mana, di berbagai media, bahkan juga termasuk di YouTube itu sudah banyak sekali. Tetapi pemakai bank konvensional khususnya di Indonesia ini paling banyak umat Islam. Umat Islam. Kalau wingi dalu, hampir jam setengah 10 malam saya sudah tidur.
Jam 9-an lah, jam 9. Saya udah tidur, niku HP kula bunyi. Enten sing telepon, kula angkat. Ternyata enten rencang saking Jawa Timur, saking Malang. Cerita panjang lebar sampai beliau menyampaikan golek sing haram wae angel, apalagi cari yang halal. Terus lain jawab pripun Pak? Iki nek ditausiahi kira ya ning HP, terus kula nggih nembe kriyip-kriyip ngoten. Jadi karena sudah sempat tertidur terus bangun karena nerima telepon itu. Nggih. Pernyataannya kira ya golek sing haram wae angel, apalagi cari yang halal itu loh. Kaya wah iki masalah nih. Nah, Bapak Ibu jamaah Rasulullah SAW ini menasihatkan pada kita betapa beratnya orang keluar dari lingkaran riba ini. Maka kalau orang itu sukses dengan riba, bisa dipastikan dia nanti juga akan tenggelam karena riba. Maka tidak ada nilai kebarokahan di sana. Enten pernyataan ngenten Pak. Saya punya teman seorang ya kontraktor. Beliau menyampaikan begini, ya beliau menyadari bahwa proyek-proyek yang diterima itu jalannya memang tidak benar, ya jalannya tidak benar. Tetapi dia begitu ringan dan percaya diri menyampaikan, sing penting lurus 0,5% itu wis tak keluarkan. Jadi barang haram yang dizakati itu menurut dia itu menjadi halal itu loh. Jadi pangapunten nggih, ada seorang pencuri ya, ais gambarke ada seorang koruptor ya, misalnya koruptor 1 miliar, terus dia mengeluarkan zakat dari 1 miliar hasil korupsi itu, apakah hasil koruptornya itu menjadi halal? Kan ngoten kan ngoten ya. Lah logikanya seperti itu. Lah ini terjadi ternyata, pangapunten ternyata terjadi orang itu punya pemahaman. Ibarat kata saya mendapatkan uang itu tidak halal, kalau saya sudah mengeluarkan 2,5% itu berarti sudah menghalalkan harta yang saya dapatkan. Nauzubillah min zalik. Dan ini bisa jadi jangan-jangan koruptor itu ya yang penting kono wis tak bangun ke masjid, Tegalrejo tak bangun ke masjid. Misalnya ngoten niku. Seolah-olah hasil pangapunten ini mungkin bisa jadi kisahnya Sunan Kalijogo nggih sing. Itu jadi dalil itu loh ya. Jadi dia mengambil hak orang lain, sing penting dikeke wong liya gitu loh. Ini kan bukan hadis, ini bukan dalil, maksudnya gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah, maka ini yang sampai hari ini memang begitu sulitnya umat Islam menika keluar dari lingkaran riba. Tuh niki nek bab riba dibahas tuh banyak, ada sekian banyak itu. Tetapi juga pangapunten, ada juga yang hulu terhadap persoalan ini sehingga tidak riba pun dianggap riba. Maka ini mungkin nek sing nggadahi kitab Minhajul Muslim nggih, niku di sana ada beberapa penjelasan terkait dengan akad-akad muamalah niku. Nggih. Ingkang kaping 3 nggih. Monggo ini yang masih bersinggungan dengan riba ini betul-betul berazam, niat dengan kuat untuk melepaskan diri dari jerat riba ini. Ingkang kaping 1 nggih menika Rasulullah SAW ngendikaaken nasihat dumateng umatipun, waspadalah terhadap setan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jaga supaya kamu tidak mengikuti dalam perkara-perkara kecil. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nek kalau ben kula nate matur betapa istiqomahnya iblis ya. Iblis kok istiqomah? Iya, karena sebelum manusia menika menghembuskan nafas yang terakhir, maka iblis akan tetap istiqomah mendampingi manusia itu untuk bisa berbuat maksiat.
Kalau tidak bisa perkara-perkara yang besar, dijak syirik tidak mau, diajak dosa besar tidak mau, maka cara yang selanjutnya adalah persoalan-persoalan kecil, perkara-perkara kecil, dosa-dosa kecil ini dihembuskan sehingga umat manusia menika berpikir persoalan kecil itu masih bisa ditoleransi. Jadi persoalan kecil itu nek dilakukan terus-menerus kan dados persoalan besar. Nek jare wong Jawa no gojekan dadi grojokan ngoten nika. Kriwian ya, kriwian kok gojekan. Kecil tetapi kalau terus-menerus maka akan menjadi bencana besar itu. Sama dengan amalan yang kecil, kemaksiatan kecil. Contoh kemaksiatan kecil apa? Mata memandang suatu yang diharamkan, ya ini bisa dihapus langsung dengan istighfar. Tapi nek pangapunten kok dinggin nonton terus berarti ya menjadi masalah besar kan nonton. Orang yang mata itu digunakan untuk mengintip, ya, sesuatu yang diharamkan, ya, sekali itu istighfar selesai dihapus insya Allah. Tapi kok terus ngintip rada dibuka neside malah bendino, ya sudah jadi kecanduan kan nonton. Ini lah setan akan masuk dari pintu yang besar tidak bisa, maka akan masuk dari pintu yang kecil. Lah yang kecil ini biasanya tidak begitu diperhatikan karena yes lah lumrahe menungso ki ya disalahan di dosa ngene itu. Ya. Ingkang nomor gangsal nasihat Rasulullah SAW, monggo ini umat beliau dinasihati untuk menjaga hak dan kehormatan wanita atau istri. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian serta suasana kasih sayang. Dados kita mengambil wanita menjadi istri kita di bawah kalimatullah, ya, karena akad ijab kabul kita di bawah nama Allah, kita mengambil hak mereka untuk kita yang awalnya menjadi tanggung jawab orang tuanya menjadi tanggung jawab kita, maka hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri harus kita penuhi. Ya. Selain urusan napa menika hubunganipun kalih keduniaan, nggih sandang, pangan, papan lan sanes-sanesipun, termasuk kasih sayang, termasuk pembinaan ilmu lan sanes-sanesipun. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di beberapa tempat menika bapak-bapak menika nek pengawasan mboten ngajak istri. Sebalikipun di beberapa tempat menika ingkang sami rawuh paling kathah menika ibu-ibu bapake ora kersa ngaji. Kan ngenten. Kula angkatan radi awal menika wonten santri bapakipun menika tasih seneng sila. Pirsa nggih? Seneng sila. Ning hebate niku nggih, anake niku dipondokke tenggen kula. Jujur bapak niku, Ustaz, titip anak kula. Kersane mboten kados kula. Nah, kula terus lah kok kersane mboten kados kula iki jane kaya ngapa to? Kula golek informasi niki nggih niku wau tasih seneng sila, napa melih kok jamaah teng masjid salat men kadang-kadang. Kan ngoten. Lah niki napa menika? Larenipun menika kula cedhaki, ditempel ngoten maksudipun. Kita bina betul-betul anaknya itu sampai kemudian anaknya itu ketika perpulangan ngoten niku nonton bapake niku teng omah mboten salat niku nyelojoe ya rada isin. Pak, mbok jenengan salat. Nek ini kula bahasake anak iso basa. Mas sakniki kan anak basa ya rada
Nah, lah setiap bulan ada kajian. Niki akhirnya pun bapak rada isin karo anak ini. Alhamdulillah bapak ini isin. Pun gelem salat, alhamdulillah pun gelem salat. Ya. Lah wekdal pun kelas 3 nika bapakipun nika pun sregep jamaah teng masjid. Niki luar biasa niku. Mila kalau sampai anak, istri, apalagi suami kok mboten klop, niki kan pertanggungjawaban nggih awrat ini. Ini luar biasa. Ini jadi pengalaman tersendiri sampai dari wasilah anaknya itu ya bisa membuat bapaknya itu sholat dan sregep teng masjid. Ini monggo. Jadi memang tanggung jawab seorang suami atas istri dan anak itu mboten sekedar memfasilitasi urusan dunia, tetapi ingkang baken menika mengajak urusan kehidupan wonten ing akhirat. Ya kan ngoten. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ingkang nomor 6, nasihat Rasulullah SAW, wahai manusia, dengarlah sungguh-sungguh kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 kali dalam sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu, dan kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ini poin terpenting yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Sepindah Rasul meminta kepada umatnya untuk fa'budullah, sembahlah Allah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Ini pondasi yang paling dasar tentang akidah bahwa kita hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau pondasi akidah ini kuat, mila mboten wonten caranipun kok ngobati penyakit menika ndugeni paranormal, ndugeni dukun lan sanes-sanesipun. Mboten wonten critane kok arek nyuwun supados udan mboten tiba terus ngangge pawang, mboten. Karena ini hubungannya dengan akidah. Ya, kita hanya meminta, berdoa, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirikanlah sholat 5 waktu dalam sehari, insyaallah ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau wingi kula sampaiaken wonten jamaah Perumnas mboten napa menika ngirangi anggen panjenengan sholat 5 waktu berjamaah, tetapi kagem Bapak Ibu ingkang sampun aktif berjamaah menika monggo dipun tingkataken kanthi menyempurnakan sholat berjamaah. Awit jamaah niku kan pun pasti istilahipun pianten-pianten ingkang 5 waktu rutin niku kan pun ketinggal ngoten. Lah niki kan kantun menyempurnakan. Nek tenggen kula niku pangapunten dereng enten karpet, Pak. Sami ngasta sajadah. Sajadahe gede-gede. Ya. Lah anggere sajadah wis digelar siji dienggo dhewe, sing sebelah arep ngidak ora wani. Gelar sajadah meneh. Lah imam padahal sawu sufufakum. Ya meneng wae. Wong aku rumangsa wis ning sajadah nggon wis bener kok. Sawu sufufakum. Meneng wae. Oh iki ora pati paham iki. Akhire malam Kamis ngenten iki kan biasanipun bakda isya niku enten tausiah. Ngenten Bapak Ibu niki nggih mboten ngirangi panjenengan anggen sampun 5 waktu menika salat berjamaah wonten masjid, monggo sami dipun sempurnakan. Sepindah imam nika kan dados panutan,
nek imam nika sampun ngendikan sawu sufufakum niki nggih ampun kendel mawon, jenengan mang pirsani dilirik kanan kiri, kok ketone rada renggang, rada digeret sithik. Keluarkan nek nggawa sajadah ya aja gede-gede ngoten iki, sing duwe wong sugih-sugih Mas. Ning kula monggo dirapetke ewadene sajadahe kancane didak mboten napa-napa ngoten. Nggih. Terus mengke saged dipun lurusaken dados tumit tungkak niku wonten garis, dados mengke nek sing diluruske niku tungkak tumit niku insyaallah saged lurus ngoten niku. Ning nggih sedina rong dina niku mapan Pak, niki anggenipun pinten-pinten ngoten niku mun balik melih. Ini mendirikan sholat berjamaah 5 waktu itu insyaallah kula pitados panjenengan sampun, kita semua sampun melaksanakan. Tetapi menyempurnakan sholat berjamaah, termasuk menyempurnakan dalam sholat berjamaah ini kan bisa enggak kita itu tidak tertinggal takbiratul ihram dalam waktu 40 hari. Loh. Terus karena orang-orang yang termasuk nanti menyempurnakan sholat berjamaah, termasuk ada di antara mereka yang nanti akan dibangunkan istana di jannah. Termasuk contohnya pun, kok kebetulan, nggih, kan nek tenggen kula enten sing beto anak lari ke arit itu Pak. Lah jenenge bocah cilik jamaah mesti ya ning sebelah bapake. Begitu Allahu Akbar, anake niku mlayu. Nek ngonten niku pripun Pak? Kinten-kinten. Nek arek maju engko anake teko. Nek ora maju bolong. Lah. Lah kuwi angel. Lah niki kedah di panjenengan paring pemahaman dumateng jamaah bapak-bapak ingkang beto putra alit nika jamaahipun wonten ujung pinggir. Dadi anake dekek paling ngene arep dolan ning ndi iki ora bolong ngoten. Ning sayange jamaah sanes tekone ya keri aring kono urung enek kancane. Ya Allah. Karena orang yang menutup shop ketika di depannya itu bolong dan kita bisa masuk, maka termasuk di antara orang yang akan dibangunkan istana di jannah. Ampun ragu-ragu kan ngoten. Lah persoalan nanti kok anaknya itu kembali lagi, yaitu bapaknya nanti yang kita beri pemahaman. Ini mendirikan sholat. Insya Allah ya, untuk mendirikan sholat 5 waktu sudah tinggal bagaimana kita menyempurnakan sholat berjamaah itu. Berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah nika sampun rutin. Tunaikanlah zakat dari harta kekayaan. Artosipun menika bagaimana kita memperhatikan zakat mal kita. Zakat mal. Mila ternyata Bapak Ibu, untuk mengeluarkan zakat khususnya zakat mal, ini tidak setiap muslim itu memiliki kemampuan dan kemauan. Sekalipun mampu, tetapi berat untuk mengeluarkan zakat mal. Kalau zakatul fitri insya Allah ringan. Paling betul kan 3 kilo lah misalipun kali jumlah anggota kan ngoten. Tapi kalau zakatul mal ya, ini tidak semuanya mau dihitung dengan hitungan zakat mal yang sebenarnya. Nek kalau mben ate kula matur petani niku dereng kantenan ngedalke zakat pertanian. Petani. Nek peternak ketinggalan nggih. Apa nenten peternak kambing sing sampai 40 ngoten. Lah kecuali dia mendekati Idul Adha niku ada blonjo kulaan. Tapi rata-rata petani. Padahal dari hasil pertanian itu ada zakat mal yang harus dikeluarkan kan ngaten. 5% bagi yang menggunakan sumur ya, 10% bagi yang tadah hujan kan. Tunaikan zakat
dari harta kalian. Dan kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Sak menika Bapak Ibu nggih, sing baku nek sak menika sing penting daftar. Persoalan mau berangkat tahun berapa niku mboten tanggung jawab kula panjenengan. Kan ngoten nggih. Wah, aku wis tuwa wis sudah 5, jarine saiki 20 tahun kowe wis mboten usah mikir ngoten niku. Karena kita itu dinilai dari niatnya dulu. Kan ngoten. Wah, eman-eman kok aku lagi 5 tahun meninggal, mboten urusan kula panjenengan. Kan ngoten nggih. Nggih pancen sakniki nggih abot tenan. Tetapi manakala kita punya mampu di sini kan mampu dalam ukuran biaya. Nanti ketika mau berangkat mampu dalam ukuran fisik kan ngoten. Dalam ukuran fisik. Mila ingkang baken gadai uang daftar kan ngoten. Sing penting daftar haji riyin. Nah, kok qadarah Allah berikan kelebihan nembe umroh kan ngoten. Nek mikire kan ngenten. Ketone aku umurku ra nyandak kok. Tak umroh wae. Nggih mboten napa-napa, tetapi tidak mendapatkan nilai fadilah haji kan ngoten. Kita hanya berpikir hitung-hitungan harta benda. Aku ndudet sakmene iki nek tak nggih munggah haji aku engko 20 tahun kas ketone wis malah wis 100 tahun ora mungkin wis tak nggih umroh misalipun. Ndak apa-apa ya, ndak apa-apa. Tetapi bahwa rukun Islam kita itu ada haji. Kalau kemampuan ekonomi, keuangan nika mampu untuk daftar, sing penting daftar. Persoalan Allah akan berangkatkan karena yang memberangkatkan kan kita itu kan bukan pemerintah, tapi Allah. Kan ini, sungguh Allah yang memberangkatkan kita itu. Ya. Saniki waiting list berapa puluh tahun nih Pak? Ya. 30 loh. 30 niku saniki nek kelompok 50 berarti ya 80 niku. Ibaratnya kan nek mikir ngoten kan ora dadi kelakon daftar kan ngoten. Rande niat kan itu. Setidak-tidaknya kita punya niat untuk menyempurnakan rukun Islam. Rukun Islam kita diantaranya adalah ada ibadah haji karena ada uang kan itu. Lah nek mboten mampu dari sisi harta kan berarti ya ndak berpikir ke situ. Engkang nomor 7 nggih menika nasihat Rasulullah SAW bilih setiap muslim menika saudara. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu sungguhnya bersaudara. Pangapunten, persaudaraan di antara sama muslim niku mboten persaudaraan di antara organisasi. Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama, dengan Persis, dengan MTA, dengan FPI, dengan siapapun dia yang syahadatnya itu sama dengan kita, ini adalah saudara. Kan kata. Ketika ada yang sakit maka kita juga ikut merasakan sakit. Karena memang sungguh ini yang hari ini pangapunten memang umat Islam hari ini memang dipecah-pecah supaya antara satu dengan yang lain itu memang tidak saling akur kan ngoten. Nggih, niki by design. Jadi memang diciptakan bagaimana umat Islam karena pangapunten nggih, umat Islam itu kalau bersatu itu mengerikan, Pak. Mengerikan. Nggih. Penggambaran wekdal Fathul Mekah itu kan umat Islam menjadi satu di bawah komando Rasulullah SAW. Sampai ketika orang-orang kafir Quraisy itu mendengar kedatangan Rasulullah beserta pasukannya dalam satu komando, kekompakan umat Islam waktu itu mereka semuanya bersembunyi. Sampai Rasulullah, barang siapa yang berada di dalam rumah Abu Sufyan selamat, barang siapa yang berada di dalam Ka'bah selamat, ya kan gitu. Itu melihat kekuatan umat Islam kalau bersatu itu ya bergidik mereka orang-orang kafir itu. Maka kemudian diciptakan bagaimana umat Islam itu tidak boleh
bersatu. Maka di beberapa tempat ini sedang kita galakkan kajian tentang ukhuwah Islamiyah gitu loh. Sejatosipun kan perpecahan itu hanya persoalan fikih kan ngenten. Padahal fikih itu memungkinkan terjadinya perbedaan. Nggih. Kalau ini hari Ahad kemarin Balai Dakwah Sragen mendatangkan Kiai NU dari Malang. Nggih. Terus dari situ justru kita bisa diskusi. Kata beliau Kiai Haji Lutfi Basor itu MBCNU-nya Singosari Malang gitu. Kata beliau sebetulnya di kalangan Nahdliyin sendiri itu banyak yang seperti beliau, artinya yang masih sikoh dengan khitoh Nahdliyinnya itu. Hanya karena ada berapa orang yang sasaran tembaknya itu kan orang-orang yang di atas, bahasanya kan gitu. Kalau orang di atas sudah ada kepentingan politik, nah itu sudah boleh dikatakan ya kalau terjerat akhirnya ya sulit untuk keluar kan gitu. Sehingga nasihat-nasihat para kiai khos itu ya kalah dengan rupiah yang mengalir ke rekening kan gitu. Kan itu. Ini mboten mung rupiah, mboten mung jutaan kok, Pak. Kan gitu. Sampai beliau itu bercerita untuk diam, artinya tidak berdakwah, yang nyerempet-nyerempet itu beliau itu ditawari 42 miliar. Bayangkan. Satu kiai untuk diem mboten angsal ceramah itu beliau sampai mau dibikinkan rusunawa ya. Itu senilai 42 miliar. Apa kata beliau? Ndak. Ngomong boten itu kan nggih. Apa toh nggih Pak ya? Kan itu. Moh itu tapi beliau alhamdulillah ya tetap tidak menerima. Umpama gelem nu pondok ini ku sudah dibangun megah. Nggih, dibangunkan rusunawa senilai 42 miliar. Ya, ini. Maka inilah perlunya kita menganggap bahwa saudara sesama muslim itu adalah saudara tanpa memandang latar belakang organisasi. Kados kalau mbiyen niku nggih wekdal teng Bu Dewi niku nggih. Itu kan dari berbagai itu loh Mas. Ya, dari berbagai. Kemarin pengamanan di kegiatan itu ya dari Kokam, dari Banser, ya menyatu. Ya ternyata asik gitu loh. Ya, di media itu kan kita kan bengkerang itu ketika mereka kita ajak itu ya dari Kokam, dari Banser, mangan-mangan bareng, jogo-jogo bareng kan gitu. Ya, tidak ada masalah. Alhamdulillah itu. Maka ini menjadi upaya kita bagaimana kesatuan umat Islam, ukhuwah Islam itu sebenarnya disampaikan atau dinasihatkan Rasulullah SAW ketika khutbah wada ini. Engkang nomor 8 jadi menika setiap amal akan dimintai pertanggungjawaban. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Rasulullah SAW wanti-wanti kepada umatnya selepas atau sepeninggal beliau itu agar tidak keluar dari syariat beliau. Ya. Karena setiap amal perbuatan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun. Kalau itu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kalau itu kemaksiatan juga akan dibalas dosa. Engkang nomor 9 menika berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan ada lagi agama baru. Oleh karena itu, nilailah dengan betul dan pahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah dan berpeganglah kamu
semuanya kepada tali agama Allah, ini Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, problem umat hari ini pangapunten bahwa Al-Quran itu menjadi simbol sebagai kitabnya umat Islam, simbol, tetapi tidak menjadikan pedoman hidup umat Islam. Mila dari yang kecil kados mekaten, kita mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, merembetnya nanti pada tata kehidupan yang lainnya, melebarnya kepada tata masyarakat yang lebih luas lagi, bagaimana Al-Quran itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Niki terus terang, saya dan teman-teman sedang mencoba untuk membuat kados kurikulum adab. Karena ternyata problem di umat itu banyak orang yang berilmu, bahkan termasuk di antara orang-orang yang secara hafid itu sudah 30 juz, tetapi manakala tidak diimbangi dengan adab, dengan akhlak, ini bermasalah. Ini kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dengan guru besarnya UMS Solo, ya, Profesor Taufik Kesturi itu. Beliau menyampaikan satu problem dalam kehidupan bahwa di tengah-tengah umat, ya, ini memang problem itu justru berada di persoalan adab, persoalan akhlak, gitu loh. Nah, beliau kemudian mendiskusikan itu di kampus, ya. Kemudian saya juga menyambung, saya bawa ke teman-teman yang di Gemolong, ini kita diskusikan, kita ambil dari ayat, ya, kemudian dari hadis, dari sirah para sahabat dalam mengamalkan akhlak itu seperti apa, terus dikonversi nanti kira-kira amaliyah atau implementasi dalam kehidupan sekarang itu seperti apa. Minta doanya mudah-mudahan ini bisa terwujud, karena memang akhlak niku mboten bab ilmu, tetapi akhlak itu kan urusan pembiasaan keseharian, kan ngeten. Banyak orang yang secara ilmunya tahu, tetapi belum tentu bisa atau mau mengamalkan adab atau akhlak itu. Mila seorang ulama Ibnu Qudamah, beliau menyampaikan, saya belajar ilmu din itu 20 tahun, tetapi saya belajar adab itu 30 tahun. Berarti lebih panjang belajar adab, kan. Nek jenengan bika wonten kitab Minhajul Muslim, itu mulai adab terhadap Allah, adab terhadap malaikat, terhadap kitab, terhadap nabi dan rasul, sampai adab terhadap orang kafir dijelaskan di sana. Secara ilmu bisa kita pelajari, tetapi apa iya kita sudah bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Maka inilah perlunya Al-Quran itu bukan sekedar simbol, itu kitab umat Islam, tetapi pedoman hidup bagi orang Islam. Ingkang nomor sedasa nggih menika termasuk di antara nasihat Rasulullah SAW itu adalah tugas dakwah. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada yang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Orang yang hadir dalam haji wada itu diminta Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada yang lain, untuk mendakwahkan. Maka tugas dakwah ini bukan tugas dai, tetapi semua umat Islam ini nggak ada tugas dakwah, kan ngaten. Di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja, dimanapun kita berada, itu diskusi tentang ilmu-ilmu agama ini penting. Nih. Kebanyakan ketika kita nongkrong di rondan, itu kan yang didiskusikan justru malah urusan orang lain, masalah dunia, tetangga dan lain sebagainya. Sampai-sampai pangapunten, umpama enten seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, ya, anaknya masih kecil, kan jadi janda. Ini jadi perbincangan. Nek janda kembang, sapa sing gelem? Melebar itu. Ya. Jadi benar saja diperbincangkan. Kalau memang berani, lebih baik langsung didatangi dan ditembung, kan ngenten. Nek kalau matur luwih becik ngopeni anak yatim napa ibuke anak yatim.
Nek ngopeni anak yatim kan sekedar biayai nyekolahke. Tapi nek biayai ngopeni ibu anak yatim berarti kan loro-loro nento. Kan itu. Ya ibuke berarti kan dinikahi. Mestine nek nikahi ibuke, anake ya diopeni. Ning sing teng wingking mesti ya rasan. Ya Pak, wani ora. Wani ya ngono gitu. Nggih. Umpama tenan ngono awake dhewe mundur Pak malah Pak. Nggih. 11 nggih menika syahadah. Pernyataan dari Rasulullah minta kepada umatnya untuk persaksian ya, apa yang akan engkau ucapkan ketika saya sudah tidak ada, apakah saya sudah menyampaikan risalah Islam, maka semua yang hadir itu menyampaikan kami bersaksi ya Rasulullah bahwa engkau telah menyampaikan risalah Islam, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah Islam. Maka kemudian Rasul katakan pada Allah SWT, ya Allah saksikanlah bahwa saya sudah menyampaikan risalahmu. Ini bentuk persaksian bahwa tugas Rasulullah SAW nikah sudah selesai. Maka tatkala Rasulullah SAW nikah khutbah di Haji Wada itu, maka ini termasuk menjadi asbab turunnya surah Al-Maidah ayat yang ketiga itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Tatkala mendengar Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang terakhir, orang yang menangis itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sesuatu yang sudah sempurna berarti sudah selesai. Kalau seperti ini tugas Rasulullah SAW karena sudah disempurnakan oleh Allah, maka berarti tugas beliau sudah selesai. Ini sebagai tanda beliau mau dipanggil Allah, maka beliau menangis. Yang kedua yang menangis itu adalah sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu. Sampai Rasul bertanya, ya Umar, mengapa engkau menangis? Ya Rasulullah, ya, kemarin kita ini berada dalam penambahan agama. Artinya tatkala ada sesuatu Allah turunkan wahyu, ditambah lagi. Ada kejadian sesuatu Allah turunkan wahyu, ditambah lagi. Terus ada penambahan dalam agama. Kalau ayat ini turun sudah sempurna, ya, maka tidak ada kesempurnaan lagi kecuali pengurangan. Artosipun yang dikhawatirkan oleh sahabat Umar bin Khattab, di samping beliau itu tahu akan perpisahan dengan Rasulullah, khawatir ketika Islam sudah sempurna, yang terjadi di kemudian hari itu terjadinya pengurangan. Nah, ini sudah bisa kita rasakan bagaimana umat Islam itu di dalam beragama, memahami Al-Quran itu senengnya memilih dan memilah. Nek ayat ini aku cocok, nek iki aku ora setuju, kan katen. Ini terjadi di tengah-tengah umat Islam. Maka sampai-sampai Rasulullah mengabarkan, ya, Islam datang dalam keadaan asing, maka kembalinya juga dalam keadaan asing. Berbahagialah orang-orang yang asing, dan orang asing itu insya Allah termasuk kita, mudah-mudahan gitu insya Allah. Nah Bapak Ibu jangan rahmatullah, monggo jadi nasihat dari Rasulullah SAW dalam Haji Wada yang kemudian Allah turunkan surah Al-Maidah ayat yang ketiga itu menjadi spirit kita untuk bagaimana menyempurnakan kita di dalam berislam, di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala tinti wanci Allah Subhanahu wa taala panggil kita semuanya, ini bukan kematian yang kita takutkan, tetapi amal yang kita persiapkan. Ini apakah sudah siap atau belum, suka atau tidak suka, bahwa kematian sesuatu yang pasti. Gua pilih mengatakan kang sakit kulateraken, astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.